Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat Dia jalah kita hari ini dapat berkumpul kembali dalam acara pertemuan kelompok. Dalam acara kalau kemarin sudah kita laksanakan yaitu P2K2, ke depan ini akan kita laksanakan yaitu tentang penanganan dan pencegahan stunting. Apa itu saja? Nanti kita akan pelajari per tahap. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa bertemu dengan keadaan sehat. Saya selaku pendamping PKH Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, nama Pak Jumantara sudah tahu semua, tapi saya kenalkan lebih jelas biar lebih paham. Ada peribahasa biar tak kenal maka tak sayang, ada seperti itu. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan bahas tentang stimulasi. Apa itu stimulasi? Coba saya mau tanya dulu. Ibu Yesi, apa itu stimulasi Ibu Yesi? Belum tahu Ibu Yesi. Oh, luar biasa. Jadi begini, stimulasi itu Ibu Yesi adalah suatu dorongan atau rangsangan yang kita berikan kepada bayi seperti itu. Oh, tapi sebelum itu sebelum lebih lanjut, kemarin sudah saya berikan tugas yaitu janji diri. Nah, tabel janji diri. Coba Ibu Yesi sudah dikerjakan belum? Ini ya, oh ya. Baik Ibu Yesi sudah mengerjakan, sudah diisi apa-apa sudah tabel diri ini, janji diri ini. Tetapi hanya satu yang belum dilaksanakan ya. Nanti kita akan bahas penanganannya dan bagaimana penanggulangan dan pencegahannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mulai Ibu Yesi. Stimulasi pada bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi tahap ini akan kita pelajari yaitu tentang stimulasi pada bayi 0 sampai 6 bulan. Bayi 0 sampai 6 bulan itu bisa melakukan apa saja ini. Yang pertama itu melihat dan menatap wajah kita. Jadi kalau kita mengasuh anak kita, pastilah anak kita itu melihat wajah kita seperti itu. Kemudian anak kita itu mengoceh spontan. Kemudian anak kita juga bisa membalas tersenyum ketika kita diajak berbicara atau tersenyum sendiri atau tertawa keras seperti itu dan terkejut bila mendengarkan suara keras. Nah, beberapa hal seperti yang dilakukan anak bayi pada 0 sampai 6 bulan seperti juga bayi bisa membalikkan atau terlungkup menjadi terlentang. Jadi anak kita tuh bisa terlentang. Jadi itulah perkembangan biasa dari anak 0 sampai 6 bulan. Kemudian bayi juga bisa mengangkat kepalanya secara mandiri. Nah, jadi bisa menegakkan, itu artinya anak kita sehat dan normal. Kemudian bayi juga bisa menggenggam mainan kecil atau mainan bertangkai seperti itu. Kemudian bayi juga mengamati tangannya sendiri, jadi tangannya dilihatnya oleh anak kita dan ya seperti itu. Nah, kemudian bayi bisa tersenyum melihat mainan atau gambar yang menarik seperti itu. Nah, Ibu Yesi sudah bawa buku kianya ya? Udah bawa buku kia ya? Udah dibaca. Nanti kita bahas sudah itu. Kemudian, nah apa manfaat stimulasi? Ada yang tahu nggak Ibu Yesi apa manfaatnya stimulasi? Nggak tahu ya? Nah, ini saya jelaskan. Jadi manfaat stimulasi itu adalah terkait dengan 1000 HPK. Apa HPK? HPK itu hari pertama kehidupan. Jadi sangat penting ini HPK ini. Jadi yang sangat penting ini karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini adalah 100 miliar sel otak bayi ini telah tersimpan. Disiapkan pada saat kecil baru lahir. Tinggal kita rangsang seperti itu Ibu Yesi. Tinggal kita rangsang, tinggal kita yang membuat bayi itu akan bertambah cerdas, menjadi pintar. Jadi kalau dari kita juga. Jadi kalau seandainya kita pendiam atau tidak banyak ngomong, tidak banyak rangsangan terhadap anak kita, maka anak kita akan seperti diam, tidak banyak ngomong dan ataupun kurang cerdas jadinya seperti itu. Nah, coba Ibu Yesi coba buka bukunya, buku kianya halaman 35. Coba buka Ibu Yesi. Udah dibuka Ibu Yesi? Nah, coba Ibu Yesi baca. Sudah dibuka halaman 35 Ibu Yesi? Coba Ibu Yesi baca. Mana halaman 35? Nah, coba Ibu Yesi baca dari atas. Dari judulnya, umur
umur 0 sampai 6 bulan hanya berikan ASI. Nah, jadi umur 0 sampai 6 bulan itu kita berikan ASI eksklusif. Jangan bentang-bentang ini banyak duit belikan susu, ataupun mentang-mentang dapat duit PKH mau dibelikan susu. Jangan. Utamakan berikan ASI eksklusif. Coba lanjut, Bu. Berikan ASI yang pertama keluar dan berwarna kekuningan. Lanjut. Memberikan ASI eksklusif. Jangan berikan makan atau minuman selain ASI. Ya. Sesuai bayi sering memungkinkan. Susui setiap bayi menginginkan paling sedikit 8 kali sehari. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui sampai payudara terasa kosong. Lalu pindah payudara sisi lainnya. Oke. Nah, Terus ada lagi enggak, Bu Yesi? tidak ada lagi. Habis ya. Nah, jadi bayi tadi, bayi itu Ibu Yesi perlu kita jelaskan. Bayi itu lebih bagus itu mengkonsumsi ASI eksklusif. Nah, gunakanlah ASI eksklusif karena ASI eksklusif itu sangat penting karena banyak sekali mengandung nutrisi dan kolostrum seperti itu. Nah, coba Ibu Esi saya tanya dulu nih sebelum kita lanjut. Coba Ibu Esi saya tanya, apa saja yang dilakukan bayi selama 24 jam? Tidur. Setelah apa lagi Ibu Esi? Apa lagi? Menyusu. Apa lagi? Udah itu ya. Nah, jadi memang benar Ibu Esi. Kegiatan bayi ini didominasi oleh tidur dan menyusui. Nah, tidak ada bayi itu mengerjakan membuat mainan ataupun bermain ke sana ke semari ataupun kegiatan lain. Jadi bayi itu cuma bisa tidur dan menyusu. Nangis satunya itu. Nah, kan? Memang itu aktivitasnya. Kemudian kegiatan menyusui adalah kegiatan yang bisa dimanfaatkan selain untuk pemenuhan gizi, Ibu Yesi. Bayi juga diberikan stimulasi. Nah, ini tadi kita belajar stimulasi, berikan rangsangan ya seperti itu. Kemudian ini yang penting, kegiatan bayi selain tidur dan menyusui juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian stimulasi. Jadi jangan lupa, selain bayi tadi umur 0 sampai 6 bulan itu dia hanya bisa menyusui ataupun tidur, tetapi kita berikan stimulasi seperti Bu Yesi. Sering anak lakukan stimulasi Bu Yesi? Coba kita lanjutkan ini. Ibu Yesi coba sebutkan apa saja stimulasi yang diberikan pada bayi 0 sampai 6 bulan. Coba. Terus bernyanyi, diajak bernyanyi. Ya. Oke, ada lagi Bu Yesi? Ada lagi. Nah, saya akan tambahi. Jadi seperti sudah bagus Bu Yesi, benar sekali. Tepuk tangan dulu Bu Yesi. Luar biasa Ibu Yesi. Nah, jadi stimulasi pada bayi umur 0 sampai 6 bulan itu yang pertama kita mengajak ngobrol. Coba, nah di sini sudah saya bawa boneka Ibu Yesi. Ini boneka ini sudah saya bawakan boneka, anggap saja ini bayi. Coba saya minta tolong praktekkan karena ibu-ibu ini kan semuanya kodratnya adalah perempuan pasti mengasuh anak-anaknya di rumah. Nah, coba saya kan mau mencontohkan. Coba contohkan. Itu anggap saja bayi Bu Yesi. Coba mengajak ngobrol bayi gimana? Coba mengajak ngobrol bayi. Wow, gantengnya hari ini sudah mandi ya ganteng. Wah, ya gitu ya. Ya bagus Ibu Yesi. Memang seperti itu. Jadi anak kita ajak ngobrol seperti itu. Nah, apalagi coba kalau kita memberikan ASI sambil dielus-elus kepalanya seperti itu. Coba sambil memberikan ASI. Sambil memberikan ASI diberikan stimulus, diberikan stimulasi dan sambil dielus-elus seperti. Nah, biar ikatan emosionalnya nyambung, biar ikatan batin antara orang tua dan anak seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Bu Yesi, ajak bernyanyi. Coba kita mendengarkan bernyanyi atau bernyanyi seperti itu. Coba Ibu Yesi ajak bernyanyi, bisa nggak? Iya. Oke, benar sekali Bu Yesi. Seperti itu. Jadi sambil kita dengung, sambil kita ajak
dielus-elus biar anak kita itu terdapat kasih sayang seperti itu Bu Yesi. Kemudian dengan cara menyentuh bayi. Coba gimana untuk bayi? Jadi kita sentuh bayi kita, dielus-elus tadi kan? Dielus-elus tadi, tangannya dielus-elus, kakinya dipok-pok, bokongnya seperti. Nah, benar sekali. Selanjutnya coba dengan ajak bermain. Gimana ajak bermainnya Ibu Yesi? Coba ajak bermain. Iya, benar sekali, luar biasa. Kemudian selanjutnya dengan membacakan buku atau dongeng. Coba bacakan, misalnya salah satu saja. Pada suatu hari. Pada suatu hari ada seorang. Iya, cukup. Nah, apa itu fungsinya Ibu Yesi membacakan buku atau membaca dongeng? Supaya mencerdaskan otak anak. Iya, benar sekali. Supaya otaknya berjalan. Iya, bukan berjalan, tapi otaknya itu akan menerima banyak kata-kata. Jadi kalau kita sering membacakan buku cerita ataupun dongeng, dia akan terbiasa menerima rangsangan kosakata yang banyak. Nanti akan anak ibu cepat berbicara dan juga anak ibu cerdas, nanti banyak kosakata yang masuk ke dalam ini. Karena kan anak-anak bisa mendengar apa yang kita bicarakan ataupun yang kita sampaikan kepada anak kita seperti itu. Dan selanjutnya mendengarkan musik. Jadi banyak ibu-ibu kita dengarkan anak kita, janganlah musik-musik rock ataupun remik-remik ya, seperti itu. Ajaklah anak musik-musik yang lembut seperti instrumen-instrumen yang lembut ataupun bahkan mendengarkan lagu-lagu Islami ataupun misalnya salawat-salawat ataupun mendengarkan suara ngaji seperti itu. Jadi nanti terbiasa anak kita. Mudah-mudahan anak ibunya dihafiz ya Bu ya. Amin. Iya, nanti kalau dibiasakan mendengarkan Al-Quran atau ngaji, seperti kita dengarkan salawat misalnya, Allahumma sholli, sambil diayun dengan anaknya, ala sayyidina Muhammadin tulubi wadawaiha, seperti itu. Jadi anak nanti terbiasa seperti itu, nanti terbiasa mendengarkan seperti itu ya. Kemudian anak selanjutnya yaitu memijat bayi. Nah, ini terakhir nih. Jadi anak kita itu setelah mandi misalnya kita pijat, kita berikan pijatan lembut biar anak kita menjadi sehat, enggak masuk angin seperti itu. Coba Ibu Yesi, coba praktekkan Ibu Yesi. Kasih minyak telon misalnya. Iya. Ya, benar sekali, pijat halus ya. Udah, ya sudah cukup. Terima kasih Bu Yesi. Nah, kira-kira pertemuan hari ini kita sudah paham belum Ibu Yesi? Sudah paham. Jadi itulah stimulasi yang diberikan kepada bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi ya, ibu-ibu tolong dipraktekkan di rumah karena stimulasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak ke depan seperti itu. Nah, mungkin ini saja pertemuan kita hari ini. Saya selaku pendamping PKH yang saya Jumantara, pendamping PKH Kecamatan Jawi Kabupaten Oki, mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga ini menjadikan kita lebih baik lagi. Kita niat amalkan dan sampaikan. Semoga ini menjadikan kita lebih baik dan menjadikan orang tua yang luar biasa dan menjadikan kualitas anak kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.